warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan makalah AIK yang berjudul Fikih Siasa Dauliyah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tiara Vitasari, NPM 1902010118. Ada teman saya. Nama saya Dinda Irsa Loren, NPM 1902010121. Nama saya Hanif Salmanuddin, NPM 1902010120. Saya Dedi Kurniawan dari Fakultas Hukum kelas B semester 2, NPM 19010124. Baik, fikih siasa dauliyah. Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, dan juga wewenang. Sedangkan siasa dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, tahanan, dan juga pengasingan tawanan politik, dan ada juga pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurusi masalah kaum zimmi, perbedaan agama, akad timbal balik, dan sepihak dengan kaum zimmi, hudud, dan juga kisos. Atau dapat dikatakan yang mengatur hubungan antar negara tersebut atau politik hukum internasional. Siasah dauliyah ini berkaitan dengan hubungan antar negara yang satu dengan negara yang lainnya, yang menjadi konsentrasi ruang lingkup sebagai berikut. Hubungan internasional yang dilakukan oleh suatu negara dengan beberapa negara yang lainnya, baik regional maupun internasional. Ruang lingkup siasah dauliyah. Ruang lingkup siasah dauliyah ada di hubungan internasional. Hubungan internasional dibagi atas dua, yaitu hubungan internasional damai dan hubungan internasional perang. Hubungan internasional damai. Damai merupakan asas dari siasah dauliyah. Menurut pendapat Abdul Wahab Khalaf, terdapat dua pendapat. Yang pertama, sesuai dengan ayat-ayat perang yang ada pada surah Al-Baqarah, An-Nisa, At-Taubah, Al-Anfal. Dan Nabi bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia untuk menerapkan rukun Islam. Yang kedua, alasan perang itu karena ada sebabnya, yaitu menolak kezaliman, menghindari fitnah, untuk mempertahankan diri. Lalu, hubungan internasional dalam perang. Hubungan internasional dalam perang dibagi atas dua. Yang pertama, mempertahankan diri dari kitab-kitab sejarah tarik. Nabi Muhammad SAW dengan kekuatan dan mempertahankan Madinah dari kafir Quraisy. Yang kedua, dalam rangka dakwah. Perang juga dapat terjadi di dalam rangka dakwah. Lalu, terdapat etika dalam perang siasah dauliyah. Yang pertama, dilarang membunuh anak, wanita, dan orang tua yang tidak berperan. Yang kedua, dilarang untuk merusak tanaman dan tempat ibadah. Yang ketiga, tidak membunuh pendeta, pekerja, dan hewan ternak. Yang keempat, dilarang mencincang mayat musuh. Yang kelima, bersikap sabar, berani, dan ikhlas. Lalu, yang terakhir, tidak melampaui batas. Saya akan mempresentasikan tentang dasar-dasar siasah dauliyah. Kesatuan umat Islam, kesatuan umat manusia. Meskipun manusia ini berbeda suku, bangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda tanah air, bahkan berbeda agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah. Al-adalah atau keadilan. Ajaran Islam mewajibkan penegak keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan terhadap musuh, sekalipun kita wajib berakhlak adil. Al-musyawah atau persamaan. Manusia memiliki hal-hal kemanusiaan yang sama. Untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia di hadapan hukum. Karomah insaniyah, kehormatan manusia. Karena kehormatan manusia inilah maka manusia tidak boleh merendahkan manusia lainnya. Tasamuh. Allah mewajibkan menolak permusuhan dengan tindakan yang lebih baik. Kerjasama kemanusiaan. Kerjasama kemanusiaan ini adalah realisasi dari dasar-dasar yang telah
dikemukakan di atas kerjasama. Di sini adalah kerjasama di setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan. Kebebasan kemerdekaan atau al-hurriyah dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu serta mengendalikan di bawah bimbingan keimanan dan akal sehat, perilaku moral yang baik, akhlakul karimah. Perilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antara manusia, antara umat dan antara bangsa di dunia. Saya di sini akan mempresentasikan pembagian negara hukum dalam Islam. Para fuqaha atau ahli Islam membagi kawasan dunia ini menjadi dua bagian, yakni Dar al-Islam dan Dar al-Harb. Dar al-Islam meliputi semua negara yang tampak di dalamnya hukum-hukum Islam atau yang penduduk muslimnya bisa melahirkan hukum-hukum Islam. Dar al-Harb mencakup semua negeri yang bukan negeri Islam, yang tidak berada di bawah kekuasaan kaum muslimin atau tidak tampak di dalamnya hukum-hukum Islam. Baik negeri ini diperintah oleh semua negara atau beberapa negara, baik di antara penduduknya terhadap orang Islam atau tidak. Para fuqaha mazhab Hanafi mengemukakan 3 syarat, dan atas 3 syarat itu Dar al-Islam berubah menjadi Dar al-Harb lagi. A. Jika hukum golongan yang beragama lain dijalankan. B. Jika daerah Dar al-Harb memisahkan dari Dar al-Islam. C. Jika kaum Islam atau zimmi tidak dapat diam di situ dengan aman. Berdasarkan ideologinya, maka Islam mengamatkan 3 jenis kewarganegaraan. A. Kaum muslimin terhadap mereka berlaku seluruh aturan hukum yang telah ditetapkan oleh syar'i karena keislamannya. Di pundak semua warga negara muslim di negara Islam terbaik, terdapat beban tugas untuk menyelenggarakan kehidupan sejalan dengan tradisi Islam terbaik. B. Mereka disebut al-azimmah dikarenakan adanya akad yang terjadi di antara mereka dengan penguasa muslim. Hukum berlaku seorang zimmi sama seperti hukum yang berlaku seorang muslim. Mereka hanya diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang menjadi hak Allah atau hak jamaah, tidak pada hak yang menjadi milik individu. C. Mustakmin seorang harbi yang masuk ke dalam Dar as-Salam dengan izin atau atas dasar perlindungan yang khusus atau perjanjian yang menjadi perlindungan bagi jiwa, raga, serta harta selama berada di Dar as-Salam. Selain itu, ada pun golongan yang termasuk dalam lain adalah pendudukan kawasan perang atau Dar al-Harb yang beragama Islam memasuki kawasan Islam untuk sementara waktu, bukan untuk selamanya. Cukup sekian yang bisa kelompok 11 sampaikan.